Sepanjang semester pertama 2023, banyak fenomena global maupun domestik yang mempengaruhi pasar saham Indonesia, baik negatif maupun positif. Seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat, rilis data ekonomi tanah air yang cenderung cukup bagus, dan normalisasi kebijakan bursa, yaitu penyesuaian ARB tahap 1 sebesar 15% dan masih banyak lagi. Dari segi sektoral, sektor energi yang pada 2022 sempat menjadi primadona kini mulai ditinggalkan oleh para investor Indonesia. Dan sektor lainnya seperti sektor consumer, retail, otomotif, dan perbankan menunjukkan performa yang cukup apik dan diapresiasi cukup signifikan oleh investor luar negeri maupun investor dalam negeri di Indonesia. Lantas gimana sih kerja tiap sektoral sepanjang semester pertama 2023 kemarin? Siapa nih yang paling unggul dan siapa sih yang paling lemah? Dan saham apa aja sih yang paling banyak terapresiasi ataupun kira-kira masih lagging nih pergerakannya dan bisa perform di 2023? Nonton selengkapnya di Stockbit Talk. Halo Stockbitter, balik lagi ke Stockbit Talk sama saya, Michael Kohana sebagai Investment Analyst Stockbit. Nah, hari ini saya nggak sendiri, tentu aja saya ditemenin sama Ko Jordan dan Ko Edi, dan mungkin nanti mereka bisa kenalin dirinya lebih lanjut. Nah, ya mungkin mulai dulu dari Ko Jordan, mungkin bisa dikenalin dulu. Ya. Halo, nama saya Jordan, Stockbit ID saya Mahkota Investor. Saya sudah berinvestasi kurang lebih 2 tahun. Sekarang saya lagi berfokus di perusahaan garment saya. Ya. Mungkin lanjut ke Ko Edi pengenalannya. Halo, nama saya Edi. Saya di Stockbit sebagai Lead Investment Analyst. Oke, nah mungkin langsung aja kita ke topik hari ini nih. Kan kita udah ngelewatin semester pertama ya, 2023. Nah, mungkin saya mau nanya nih ke Ko Jordan dan ke Ko Edi masing-masing. Kan di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia kabar baiknya masih mampu nih bertahan ekonominya di level 5%. Didukung pula dengan data-data lain seperti IKK dan yang lainnya. Tapi sayangnya IHSG masih terkoreksi nih sampai dengan minus 1,96 year to date. Nah, menurut kalian nih, kira-kira apa sih yang ngebuat hal ini terjadi? Kenapa apresiasi nggak bisa mencerminkan kualitas fundamental ekonomi Indonesia? Dan gimana nih kabar porto kalian masing-masing? Mungkin dimulai dari Ko Jordan dulu. Ya emang kalau kita lihat, ekonomi Indonesia memang sangat baik. Bisa dilihat dari suku bunganya, kita pun tertahan terus di angka 5,75%. Dari awal tahun sampai Juni kemarin masih terus dipertahankan. Dibanding oleh misalnya Amerika yang masih terus menaikkan suku bunga mereka dari awal tahun dan masih akan mungkin menaikkan lagi ke depannya. Lalu dilihat juga dari inflasi pun angka kita cukup baik, terus menurun dari awal tahun yang ada di angka 4,25% sampai sekarang pun turun terus ada di angka 4% di akhir Mei kemarin. Lalu untuk GDP sendiri juga Indonesia termasuk bagus karena kita masih mencatatkan pertumbuhan 3,01% year to year. Namun hasilnya belum bisa terrefleksi di IHSG karena menurut saya ada 3 faktor penting. Yang pertama adalah suku bunga yang relatif tinggi, walaupun kita dipertahankan terus di 5,25%. Menurut saya itu cukup tinggi karena kalau kita lihat 5 tahun ke belakang, kita tertinggi ada di 6, jadi 5,75 ini termasuk cukup tinggi. Sehingga jika dibandingkan dengan investasi lain seperti bonds, pasar saham terlihat jadi semakin memberikan return yang lebih kecil dibanding bonds. Karena bonds sendiri seperti surat utang negara atau FR sendiri bisa memberikan rate 6-8% risk free. Jadi terlihat menarik. Jadi beberapa investor defensif cenderung memindahkan uang mereka dari pasar saham ke sektor defensif seperti surat utang. Faktor kedua yang saya lihat adalah Indonesia sendiri dilihat sebagai negara yang commodity based. Jadi faktor seperti batu bara lalu metals itu sudah terrefleksi terbaiknya di 2022 dan di first half kemarin cenderung mengalami sedikit penurunan harga
yang membuat Indonesia sendiri menjadi tidak semenarik 2022, sehingga banyak investor juga yang sudah forward looking dan melihat sepertinya Indonesia sudah tidak semenarik 2022, lalu mereka memindahkan dana mereka untuk ditahan dulu atau memindahkan ke sektor-sektor lain, sehingga ada sedikit rotasi sektoral juga. Lalu faktor ketiga adalah banyaknya bad news di ekonomi global, seperti di Amerika dan Eropa yang masih simpang siur untuk kenaikan suku bunga lagi, dan inflasi yang nilainya masih belum sebaik Indonesia, dan juga PMI China yang masih kurang baik, yang juga kan diakibatkan oleh Amerika sendiri, yang kita tahu demand dari orang-orang yang ditekan, sehingga China sendiri masih belum bisa optimal dalam PMI-nya dan membuat ekonomi global gonjang-ganjing, sehingga buat Indonesia sendiri masih belum menarik untuk dilihat. Oke, thank you. Berarti untuk to sum up, mungkin tadi 3 hal poin yang penting kenapa belum terrefleksi ya. Yang pertama tuh suku bunga kita yang relatif masih tinggi lah secara historis. Terus yang tadi yang ketiga tuh ada makroekonomi jelek, dan yang kedua tuh tadi faktor paling pentingnya adalah karena negara kita commodity base, dan itu udah terrefleksi di 2022. Benar. Betul ya? Oke. Nah mungkin kita ke Ko Edi. Menurut Ko Edi apa nih kok? Kenapa belum terrefleksi? Kenapa di IHSG tadi masih minus walaupun ekonomi kita sebenarnya terbilang relatif oke? Oke, sebenarnya secara umum saya setuju ya dengan Jordan ya, bahwa kalau dilihat sebenarnya kondisi ekonomi kita itu masih cukup oke. Malah kalau kita compare dengan beberapa negara luar gitu, malah kita punya ekonomi itu cenderung lebih baik menurut saya, karena dari sisi inflasi kita jauh lebih terkendali, kemudian dari sisi pertumbuhan juga masih di atas 5% gitu. Tapi kan ketika kita ngomong market gitu ya, terkadang kondisi ekonomi itu belum tentu terrefleksi di pasar saham gitu, karena pasar saham kan ada faktor-faktor lain juga gitu. Jadi ketika kita ngelihat IHSG itu, kita perlu ngelihat sektor-sektor yang memberikan bobot lebih besar gitu di IHSG. Dan ketika kita melihat secara lebih dalam itu kan, kalau IHSG itu cukup dipengaruhi sama sektor perbankan gitu. Nah kalau saya lihat sektor perbankan juga tahun lalu itu udah memberikan return yang sangat baik gitu di 2022. Nah di awal tahun ini mungkin sampai akhir semester pertama ini sebenarnya sektor perbankan terutama yang big caps itu tidak terlalu perform gitu. Kemudian sektor lainnya yang tahun lalu sebenarnya cukup mendongkrak kinerja IHSG itu kan tadi udah disebutkan oleh Ko Jordan itu komoditi gitu kan. Nah untuk komoditi ini memang komoditi names yang besar ini seperti Adaro, ITMG, PTBI juga tahun ini kan performance-nya udah menurun gitu. Jadi ini juga memberikan tekanan kepada IHSG gitu. Walaupun tentunya ada sektor-sektor lain juga yang kontribusi cukup penting di IHSG itu naik seperti ICBP, kemudian HMSP itu kan juga bobotnya cukup besar ya. Nah kenaikan saham-saham consumer inilah yang membantu menopang IHSG gitu. Jadi secara umum IHSG-nya sendiri terlihat sideways nih, nggak kemana-mana gitu. Itu karena dinamika dari sektor masing-masing yang ada di dalam IHSG gitu. Jadi bisa dibilang switching sektor kali ya, misalkan ada satu sektor turun tapi satu sektor naik. Betul. Nah kebetulan ya, mumpung Ko Edi udah bahas tadi tentang consumer, nah dilihat dari data nih ya, ada beberapa sektor nih yang emang bertumbuh dari awal 2023, tapi ada juga beberapa sektor yang tadi dibilang yang menurun nih. Nah seperti sektor consumer atau retail yang ikut dalam mungkin recovery ekonomi ya, dan ada juga sektor otomotif. Nah, mungkin saya mau nanya ke Ko Edi duluan yang ini. Mungkin mana nih sektor yang udah jadi penghuni di portofolio Ko Edi, dan apa sih saham favorit dari sektor tersebut? Bisa jelasin nggak kenapa sih milih saham itu? Approach-nya itu segi fundamental, technical, atau kombinasi dari keduanya? Nah, kira-kira dari saham pilihan itu bisa nggak kira-kira performanya lanjut nih di sisa 2023? Oke, mungkin saya bukan ngomong dari spesifik porto saya, tapi yang saya amati aja ya. Dari
market selama semester pertama ini. Kalau dilihat kan tadi sebenarnya ada beberapa sektor itu yang cukup outperform di semester pertama tahun ini. Yang pertama itu memang tadi udah disebutkan beberapa consumer names seperti ICBP, Mayora juga sebenarnya performanya cukup oke di semester pertama ini. Tapi memang yang outstanding itu beberapa nama yang related sama auto. Seperti Dharma, kemudian auto itu auto, kodenya auto. Itu salah satu sektor yang sangat outperform di semester pertama tahun ini. Kemudian di luar itu ada sektor mid banks seperti NISP, BNGA. Nah, kemudian juga saya ngelihat dari situ lumayan berlanjut nih ke sektor pembiayaan, multi finance company. Jadi seperti Bevin, kemudian juga Cevin dan satu lagi IDMF gitu. Jadi saya lihat memang sektor-sektor ini dilirik oleh investor gitu, karena yang saya bilang tadi lagi bahwa sektor-sektor big caps itu performanya udah sangat bagus gitu di tahun lalu. Nah, mereka kemudian mencari alternatif. Nah, setelah big banks itu bagus tahun lalu, apa sih nih setelah ini kita bisa kemana gitu opportunity-nya. Kemudian makanya saya ngerasa bahwa mereka melirik mid banks, sektor bank-bank yang kelas menengah. Kemudian setelah itu juga udah perform, kemudian mereka mencari alternatif lainnya yaitu ke multi finance company gitu. Nah, kalau mengenai yang sektor auto related itu memang kita lihat sepertinya market juga udah mulai excited gitu dengan perkembangan EV di Indonesia gitu. Walaupun sebenarnya secara bisnis dan kontribusi itu belum terlalu memberikan mungkin kontribusinya udah tapi sangat kecil gitu kan terhadap beberapa nama ini. Cuma tampaknya market udah excited mengenai EV di Indonesia, dan bahkan sebenarnya ini juga berdasarkan data juga sih, karena kalau kita lihat itu penjualan EV di Indonesia itu cukup bagus gitu perkembangannya. Bahkan sampai Mei 2023 itu kalau nggak salah angkanya sudah hampir mencapai 5.000 unit gitu. Ya, betul. Jadi memang market mungkin lihatnya lebih forward looking ya kok ya? Iya, betul. Nah, mungkin saya mau lanjutin pertanyaannya nih terkait, kan tadi udah bahas sektornya retail, consumer, mid banks. Mungkin ada satu yang kelupaan nih, yang lumayan menarik juga, yaitu sektor properti. Menurut Ko Edi sendiri gimana? Sektor properti kan gaining attention juga ya, bisa dibilang ya. Karena mungkin dari yang sudah-sudah, historically, kayak setelah commodity boom, biasanya properti juga ikutan nih. Ya. Gimana kok? Oke, mungkin kalau dari kaitannya dari sektor commodity boom kemudian ke properti itu mungkin lebih dari segmen properti yang untuk investasi gitu ya. Karena kalau saya lihat relationship itu udah nggak sekuat dulu gitu. Mungkin ketika previous commodity boom di tahun 2008 sampai 2011-12 gitu, itu cukup langsung signifikan. Ketika commodity boom, itu penjualan properti itu sangat masif pada saat itu. Nah, kalau saya lihat, kalau untuk sekarang itu ada fenomena seperti itu juga terjadi, cuma tidak sekuat dulu relationship-nya. Nah, mengenai sektor properti sendiri sebenarnya belakangan juga cukup oke performance-nya, tapi saya melihat ini lebih dikarenakan ekspektasi bahwa suku bunga itu sudah berada di level puncak gitu. Jadi dengan ekspektasi sudah di level puncak, harusnya selanjutnya adalah pemangkasan suku bunga, yang mana itu harusnya menjadikan dampak yang positif gitu, memberikan dampak yang positif pada sektor properti. Jadi mungkin untuk to sum up, kayak tadi dibilang sektor properti ada nggak sih hubungannya dengan commodity boom? Maksudnya setelah itu ada property boom nggak gitu? Mungkin ada, tapi hubungannya atau relasinya sudah mulai melemah. Nah, mungkin dari Ko Edi berbicara atau berpendapat kayak ini tuh kemungkinan boomnya karena suku bunganya atau ekspektasi suku bunga sudah mulai turun ya Ko ya, betul ya? Nah, mungkin selanjutnya saya mau ke Ko Jordan untuk pertanyaan ini. Bagaimana kok menurut Ko Jordan sendiri? Apa aja nih kira-kira yang dari Ko Jordan pilih? Dari ya tadi kayak dari retail, consumer, atau property, dan alasannya kenapa sih
approach-nya tuh pakai fundamental, teknikal, atau kombinasi dari keduanya? Kalau saya sendiri sebenarnya nggak terlalu ngelihat sektoral change juga ya, nggak terlalu melihat rotasi sektoral. Saya sendiri lebih melihat spesifik company. Saya sendiri bottom up, memakai bottom up approach. Jadi saya memilih perusahaan mana yang saya suka dan saya tahu. Itu yang paling pertama sih, harus dikenal dulu. Tapi kebetulan sih memang perusahaan yang saya punya itu ada di sektor non-cyclical, cyclical, dan bank finance yang lumayan juga di first half, walaupun memang nggak terlalu performa baik karena IHSG sendiri memang masih negatif, namun cukup memuaskan. Tapi saya mau nambahin satu sektor yang sebenarnya agak kurang dilirik, itu tapi berperforma baik di first half 2023 adalah IDX Transport. Padahal itu naiknya sampai 16% kalau nggak salah ya. Salah satu yang tertinggi di first half 2023. Itu sendiri saya ngelihat ada datanya di BPS, di Indeks Harga Konsumen dan GDP. Mereka menunjukkan hasil yang sangat-sangat baik. Di GDP sendiri di Q1 mereka menunjukkan pertumbuhan hingga 15%. Sedangkan untuk di Indeks Harga Konsumen sampai Juni kemarin mereka menunjukkan pertumbuhan sampai 10% di indeks harga konsumen. Yang berarti itu dipengaruhi juga karena mereka sangat-sangat berpengaruh oleh harga oil, di mana yang kita tahu seperti Bird, Temas, atau kemarin juga Asa naiknya cukup jauh, karena mereka juga terpengaruh oleh harga oil dan mereka bisa langsung pass on karena mereka juga orang membutuhkan mereka dan harga oil naik, mereka menaikkan harga juga. Oke. Jadi itu menarik juga sih. Jadi menurut Ko Jordan, waktu oil lagi harga naik-naiknya, dia bisa pass on, dan ketika harga oil turun, dia bisa kayak pelan-pelan lah nurunin harganya, dan itu jadi marginnya dia makin besar. Ya, Betul. kalau sebenarnya harga sih beberapa perusahaan bahkan bisa terus mempertahankan harga, seperti Bird sendiri harganya udah naik, sedangkan harga oil sendiri sudah mulai turun di first half. Jadi mereka bisa menaikkan margin mereka dengan baik. Oke, jadi itu sama kayak itu margin expansion lah ya? Iya, benar. Nah, menurut Ko Edi bagaimana kok untuk sektor transportasi sendiri? Oke, kalau sektor transportasi sebenarnya saya setuju ya bahwa seperti Bird, Asa itu demand untuk jasa-jasa ini akan selalu ada gitu. Jadi bagaimana mungkin ngelihatnya lebih dari sisi kalau misalkan top line akan selalu tumbuh, bagaimana kita melihat bottom line performance itu akan lebih dari sisi margin gitu. Kemudian mungkin kalau untuk bersendiri secara spesifik saya melihat bahwa seiring dengan keberlanjutan pemulihan ekonomi, itu saya melihat juga bahwa demand untuk transportasi bakal terus bertumbuh gitu. Kemudian dari satu sisi juga kalau kita lihat kan kompetisi dari online ride hailing juga tampaknya juga udah cukup mereda gitu ya, udah nggak seintens dulu gitu. Jadi ini harusnya juga bisa memberikan dampak yang positif gitu terhadap Bird. Oke, thank you. Mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan kita udah ngebahas nih kok tentang performa bisnisnya dan apa aja sih faktor-faktor yang ngedukung performa bisnisnya. Kalau secara teknikal, menurut Ko Edi sendiri, Bird tuh gimana sih untuk kedepannya? Nah, kalau Bird sebenarnya secara teknikal juga menarik nih kalau saya lihat. Nah, ini kalau saya buka chartnya ya, untuk teman-teman lihat. Nah, jadi saham ini tuh sebenarnya udah cukup lama berada di area konsolidasi ya. Dari Mei tahun lalu sebenarnya itu udah cukup sideways, udah lama gitu. Nah, baru belakangan ini itu saham ini breakout gitu dari fase konsolidasinya, yang mana di area sekitar 1.900 gitu. Nah, jadi ketika sudah breakout ini bisa dibilang saham Bird ini udah masuk ke fase uptrendnya gitu. Ini juga bisa terlihat dari movement moving average-nya gitu. Baik dari yang moving average yang long term which is MA200 dan juga moving average yang lebih short term di MA50. Kemudian kalau kita lihat juga ketika dia breakout di 1.900 ini disertai dengan volume yang cukup besar gitu. Kalau teman-teman bisa lihat di bagian bawah indikator volume ini, semenjak dia breakout di 1.900 ini, secara relatif itu volumenya lebih besar in terms of transaction volume dibandingkan ketika dia masih sideways gitu. Jadi saya lihat saham ini tuh
baik secara fundamental maupun secara teknikal ini cukup menarik gitu ya. Jadi itu sama kayak tadi kayak dia udah bilang, kita ngebahas bertiga kalau emang saham BIRT itu secara fundamentalnya menarik, didukung dengan recovery ekonomi kita, dan memang tadi ada penurunan harga bahan bakar ya, betul. Dan tapi dia harganya masih bisa maintain. Ditambah menurut Koedi juga teknikalnya menarik ya kok untuk kedepannya karena sudah breakout MA-nya, betul ya. Nah mungkin kita udah ngebahas nih yang positif dan performanya lumayan oke. Nah ada juga beberapa sektor yang performanya cukup negatif atau mengalami penurunan lah sejak awal tahun. Ada seperti batu bara pastinya dan energi lainnya, ada utilitas, ada teknologi kesehatan, ada layanan industri. Nah, menurut Ko Jordan sendiri nih, kenapa sih sektor-sektor ini tuh bisa mengalami penurunan yang cukup dalam? Oke, kalau saya ngelihat ini ada 3 yang terendah, yang worst performing di first half 2023. Ada 3 sektor, yaitu adalah IDX Energy, IDX Basic, dan IDX Techno. Yang IDX Basic dan IDX Energy ini berhubungan dengan yang tadi kita bahas sebelumnya tentang penurunan harga komoditas, terutama IDX Energy penurunan harga batu bara. Batu bara sendiri sebenarnya potensinya di 2023 ini masih lumayan menarik karena pemerintah sendiri menargetkan untuk pertumbuhan volume sebesar 4%. Namun yang menjadi masalah adalah dari harganya. Harganya sendiri di first half 2023 kalau melihat dari indeks Newcastle, harganya sudah turun kurang lebih 50% year to date sampai Juni 2023 kemarin. Jadi seperti yang tadi kita bilang, investor sudah rata-rata forward looking, di mana mereka melihat di 2023 tidak akan semenarik 2022, sehingga banyak investor yang sudah take profit dan memindahkan dananya ke sektor-sektor lain. Lalu yang kedua adalah IDX Basic, yang banyak di dalamnya adalah komoditas, metal, mineral, pulp and paper. Itu juga kurang lebih sama, kalau kita lihat kan banyak harga komoditas metal yang seperti nikel, pulp and paper juga sudah turun, besi dan baja juga sudah turun, sehingga mempengaruhi potensi pertumbuhan laba di first half 2023, sehingga banyak investor-investor yang juga sudah mengamankan modal dari sektor ini dan memindahkannya ke sektor lain, atau ditahan dulu sampai ekonomi Indonesia sendiri sudah lebih baik. Lalu yang ketiga, IDX Techno. Kita tahu sendiri perusahaan-perusahaan tech di Indonesia masih banyak yang startup dan belum profitable. Sehingga ketika suku bunga naik, yang seperti saya bahas sebelumnya, suku bunga sekarang itu termasuk tinggi sampai ke 5 tahun ke belakang. Ini di 5,75%. Sehingga perusahaan tech yang masih belum untung sulit mendapatkan dana untuk dibakar-bakar. Karena rata-rata perusahaan tech di Indonesia masih bakar uang untuk mendapatkan market, traction. Jadi masih belum menarik bagi investor untuk berinvestasi di tech companies di kondisi suku bunga yang sedang tinggi seperti ini. Itu menyebabkan 3 sektor ini menjadi beban bagi ISG di 2023. Untuk IDX Energy sendiri turun sampai 25% di first half 2023. Tapi tidak buruk juga karena tahun lalu sebenarnya naik hampir 100% di 2022. Jadi ini termasuk normalisasi dari IDX Energy. Tapi sini membebankan ISG lumayan berat juga. Oke, thank you. Untuk Koedi sendiri, bagaimana kok tanggapannya? Apakah setuju kayak ini udah bottom belum sih kok? Ini kayak orang-orang kayak batu bara terkoreksi cukup tajam dan saham-sahamnya juga cukup dalam sih ya terkoreksi. Menurut Koedi sendiri dari sisi fundamental dan teknikalnya gimana kok? Apakah ini udah bottom? Oke, mungkin saya nambahin apa yang udah dikatakan sama Ko Jordan ya. Jadi emang kalau kita lihat secara global itu memang trennya seperti itu. Jadi di tahun ini itu nggak cuma sebenarnya batu bara, tapi komoditas energi lainnya juga turun gitu. Baik dari oil, kemudian bahkan komoditas-komoditas soft commodity seperti wheat, kemudian CPO juga itu memang trennya semenjak awal tahun ini tuh cenderung turun gitu. Sehingga namanya kalau kita ngomongin saham komoditas, mereka kan korelasinya sangat
tinggi gitu dengan harga komoditasnya itu sendiri gitu. Sehingga inilah penurunan harga komoditas inilah yang memberikan langsung tekanan gitu kepada harga sahamnya gitu. Kalau kita lihat juga secara teknikal, ini saya ambil contoh Adaro gitu kan. Di akhir tahun lalu sampai awal tahun ini masih berada di sekitar 4.000-an gitu per saham gitu kan. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya Adaro ini udah breakdown beberapa kali gitu. Pertama di area sekitar di 3.500. Kemudian turun, melanjutkan koreksinya itu dan support berikutnya itu di area 2.800 juga ditembus gitu. Jadi emang secara teknikal ini terlihat bahwa saham-saham energi terutama batu bara ini sedang mengalami koreksi gitu dalam jangka pendek. Kalau kita lihat dari moving average-nya juga terlihat kurvanya itu udah melandai gitu. Baik yang MA 200 yang untuk jangka panjangnya dan juga untuk yang jangka pendeknya di MA 50 gitu. Jadi kalau secara teknikal memang terlihat saham-saham batu bara ini di sini kita ambil contoh Adaro sepertinya masih akan dalam tekanan ya untuk dalam jangka waktu dekat gitu. Mengenai bottomnya itu sendiri kapan, kalau yang saya tahu itu memang ada ekspektasi bahwa nanti di kuartal keempat itu ketika memasuki winter itu akan biasanya terjadi peningkatan demand gitu. Kemudian juga selain itu ekspektasinya juga nanti di akhir tahun itu Cina akan memberikan stimulus tambahan gitu untuk mendongkrak ekonominya. Sehingga harusnya ketika permintaan recover dari harga komoditasnya itu sendiri mungkin bisa recover. Jadi untuk sekarang sampai kuartal keempat nanti kita masih wait and see sih. Rasanya seperti itu. Nah itu kan untuk batu bara ya. Untuk batu bara, Ko Edi sendiri berpendapat kalau emang masih dalam tekanan ya. Nah, kok sebenarnya ini juga ada yang gaining attention juga nih kok sebenarnya, yaitu bank digital nih. Bank digital udah beberapa, kan emang tadi Ko Jordan udah bilang sendiri bahwa dalam tekanan, dia masuknya ke dalam sektor teknologi juga. Tapi dia itu mungkin orang-orang udah kayak mengira kayak oh ini suku bunganya udah peak nih, udah sampai puncaknya nih. Dan setelah ini adanya penurunan dan emang kemarin secara pergerakan harga juga mendapatkan kenaikan yang cukup lumayan ya untuk beberapa bank digital. Nah, menurut Ko Edi bagaimana kok secara teknikal untuk bank digital? Saya setuju ya bahwa secara mungkin saya mau komen sedikit tadi yang dibilang Ko Jordan bahwa kalau sektor teknologi kan erat kaitannya dengan tren suku bunga gitu. Yang mana sebenarnya untuk banyak perusahaan teknologi yang masih bleeding atau yang masih membukukan kerugian itu mereka membutuhkan pendanaan sehingga suku bunga itu cukup faktor yang cukup penting itu untuk diperhatikan kan. Nah dengan ekspektasi suku bunga yang udah berada di level puncak dan mungkin dalam waktu dekat akan mulai dipangkas, ini bisa memberikan sentimen positif gitu terhadap sektor teknologi. Nah kalau kita ngelihat teknikal sendiri gimana? Kalau bank digital mungkin kalau untuk di Indonesia kita langsung ngelihat ke yang paling besarnya yaitu Bank Jago gitu ya. Dan kalau kita ngelihat teknikalnya sebenarnya cukup menarik juga karena kalau kita lihat itu Bank Jago ini atau dengan kode Arto ini belakangan ini sebenarnya udah menutup gap yang sempat ditinggalkan di bulan Februari 2023 di awal tahun ini gitu. Kemudian setelah dia menutup gap tersebut sempat konsolidasi sebentar, kemudian dia sempat breakout di 4 Juli yang sehingga harga sahamnya itu tembus di atas 3.400 gitu. Kalau saya lihat sih ini mungkin sideways atau konsolidasi ini mungkin akan terjadi dalam waktu dekat, tapi secara teknikal saya melihat bahwa saham ini sudah mengakhiri untuk fase bottoming-nya gitu. Jadi mungkin dari sekarang ini saya melihat bahwa ketika nanti sideways-nya itu sudah selesai, saham ini bisa mulai memasuki fase uptrend-nya gitu. Mungkin buat teman-teman stockbitor yang kurang familiar nih dengan dengan apa sih itu kok namanya tutup gap. Mungkin tutup gap itu adalah
kejadian di mana ketika saham tiba-tiba mungkin waktu dilihat chartnya tiba-tiba langsung turunnya jauh atau naiknya jauh ya kok. Iya. Dan mungkin teorinya adalah saham pergerakan harganya nanti akan kembali lagi ya kok. Ketika dia turun dia akan naik lagi dan ketika dia naik dia nanti akan turun lagi. Betul ya kok ya? Iya, biasanya memang gap itu most of the time ya, secara mayoritas memang seringnya tuh ditutup. Tapi nggak selalu juga gitu. Jadi ketika ada gap tuh untuk trader tuh cenderung untuk memanfaatkan itu untuk take profit ataupun untuk membeli karena ekspektasinya gap itu akan ditutup, tapi ketika gap itu ditutup saham itu akan berbalik arah gitu. Oke. Thank you. Mungkin kita langsung aja nih ke pertanyaan terakhir kali ya bisa dibilang. Nah, buat masing-masing nih, untuk Ko Jordan dan Ko Edi, untuk masing-masing strategi kedepannya gimana sih? Mungkin kan udah ada beberapa yang di-invest sama Ko Jordan sendiri, kira-kira bakal hold atau TP aja gitu. Oke, kalau saya sendiri sih tipe investor yang saya cenderung lebih suka bahkan saham yang bisa hold forever. Memang nggak realistis juga, mungkin ada karena itu kan jangkanya sangat panjang. Tapi saya berharap saham yang saya pegang bisa hold forever. Tapi kita akan terus pantau fundamentalnya. Kalau memang berubah, memang harus dijual, ya kita jual. Jadi saham yang saya pegang sendiri, rata-rata saham yang sudah saya pegang dari awal saya masuk bursa di 2021. Jadi ada beberapa saham yang memang di awal tahun saya jual juga, saya pindahkan ke beberapa saham yang sama ini. Jadi saya sekarang cuma megang 4 saham. Dan 4 saham ini conviction saya cukup sangat kuat, dari awal tahun sampai sekarang masih terus sama, dan bahkan sudah beberapa kali saya averaging up, dan saya tetap yakin kedepannya akan terus bertumbuh, karena kebetulan dari beberapa saham ini saya terus ikuti juga updates-nya, saya datang ke RUPS-nya juga, kebetulan ketemu manajemennya, rata-rata mereka sangat-sangat positif dengan kinerja mereka ke depannya, sehingga beberapa saya juga hold dan beberapa saya keep averaging up di keempat saham ini. Oke. Nah, boleh nggak sih Ko Jordan spill sedikit nih ke teman-teman, apa sih sahamnya, mungkin 1-2 kalau saya di consumer, saya pegang consumer yang food gitu, industri saya pegang ADES, dan kalau misalnya consumer retail saya pegang MAPA. Oke, boleh nggak kok alasannya kenapa sih pegang 2 itu? Kalau ADES sendiri ceritanya kan di awal di 2021 itu dia efisiensi yang sangat baik perusahaannya. Jadi perusahaannya awalnya kurang efisien, mereka terus mengefisiensikan perusahaan mereka. Lalu mereka juga di 2021 itu terus menambah line up produksi mereka dan menambah jenis-jenis produk baru mereka, sehingga semakin lama semakin menarik, karena dulunya kan mereka kan cuman air dan beberapa skincare doang, produk dan shampoo, personal care. Tapi lama-kelamaan mereka terus menambah kapasitas mereka. Kebetulan saya kemarin ke pabrik mereka, terus mereka menambah kapasitas terus karena produk mereka laku. Lalu untuk food sendiri mereka juga akan ekspansi terus. Untuk water juga mereka akan terus mengoptimalkan pabrik mereka. Gitu. Jadi mereka cukup positif dan saya juga cukup yakin melihat potensi dia ke depannya. Oke, thank you Ko Jordan. Nah, perlu diingat nih teman-teman, tadi bukan rekomendasi ya, saya cuma nanya doang. Dan mungkin buat teman-teman yang tertarik sahamnya bisa ngelakuin juga analisisnya lanjutannya di Stockbit. Nah, untuk Ko Edi sendiri kok, gimana kok? Ada nggak nih kok beberapa saham yang mungkin udah floating profit atau floating loss, dan tanggapannya gimana? Kayak strategi ke depannya gimana sih? Oke. Kalau dari saya sih, saya ngeliatnya gini ya. Untuk make money di Indonesia itu harus pinter-pinter memilih saham mana yang sektor mana yang akan main gitu di beberapa masa mendatang. Karena kalau kita lihat secara overall IHSG itu dalam mungkin 8-10 tahun terakhir itu sebenarnya nggak kemana-mana gitu. Jadi banyak terjadi rotasi sektoral dalam 1 tahun pun bisa terjadi 2-3 kali rotasi sektoral gitu. Jadi untuk make money di Indonesia, pasar saham Indonesia itu memang kita mesti jeli gitu, melihat sektor mana yang momentumnya tuh lagi bagus gitu. Nah, dan untuk kedepannya sendiri mungkin saya lebih fokus ke second semester gitu ya. Ke semester kedua ini ada beberapa faktor gitu yang bisa mempengaruhi
kinerja saham di Indonesia gitu. Yang pertama pastinya mengenai inflasi yang udah mulai melandai. Nggak cuma domestik ya, bahkan kita lihat angka rilis dari US sendiri, angka inflasinya tuh udah turun cukup dalam gitu di rilis yang terakhir itu. Jadi secara inflasi udah mulai turun, kemudian harapannya dengan inflasi yang udah mulai turun ini, suku bunga mulai akan dipangkas. Balik lagi nggak cuma di Indonesia tapi secara global juga. Kemudian kalau untuk domestik, faktor lain yang cukup penting yang kita harus perhatikan adalah akan dimulainya masa-masa kampanye nih. Karena pemilu itu kan untuk yang presidensial itu akan terjadi di bulan Februari. Nah, cuma mungkin perbedaan pemilu kali ini dibandingkan dengan edisi sebelumnya adalah pemilu kali ini tuh benar-benar serentak. Jadi nggak cuma untuk yang legislatif dan presiden, tapi juga untuk kepala daerah, semua provinsi akan melakukan. Kalau di edisi sebelumnya kan itu untuk beberapa kepala daerah tuh dibagi dua, ada yang di tahun 2017, ada yang di 2019 gitu. Tapi kali ini serentak. Sehingga dengan skala aktivitas politik ini yang lebih besar, harusnya efek terhadap konsumsinya juga lebih besar gitu. Nah, dengan beberapa faktor seperti ini, saya melihat bahwa sektor konsumer menarik gitu. Karena harusnya dengan inflasi yang lebih rendah, kemudian ada pembelanjaan dari aktivitas kampanye juga, itu harusnya memberikan boost gitu ya terhadap consumer demand gitu. Dan untuk segmennya sendiri, saya ngelihat bahwa yang akan lebih benefit itu segmen-segmen yang lebih ke mid-low. Karena ketika inflasi tinggi itu, mereka itu cenderung yang paling terdampak gitu dari sisi purchasing power mereka gitu. Buat nge-wrap up kali ya, tadi Ko Edi itu yang paling penting adalah sektor consumer bakal gaining attention karena bakal adanya pemilu, dan kedua itu ada suku bunga yang mulai melandai ya, karena inflasi juga sudah mulai melandai. Nah mungkin ada tanggapan nggak dari Ko Jordan sendiri tentang sektor consumer? Oh iya, consumer ini sangat-sangat menarik menurut saya ya. Seperti yang tadi Ko Edi juga awalnya bilang, banyak penurunan harga di soft commodity, dan juga terrefleksi di data BPS yang seperti saya bilang tadi, indeks harga konsumen dan GDP sendiri menunjukkan growth yang sangat tinggi di sektor pangan. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka sudah mulai menaikkan harga, dan juga penurunan dari cost of goods sold mereka yang dari soft commodity itu akan membuat consumer semakin menarik. Ditambah juga dari yang tadi Ko Edi bilang, dari yang pemilu itu akan ada pembelanjaan masif di sektor consumer. Jadi saya melihat consumer sangat amat menarik. Oh ya, untuk menambahkan, dari guideline banyak perusahaan consumer sendiri, mereka rata-rata menaruh guideline pertumbuhan yang sangat menarik. Rata-rata mereka menargetkan pertumbuhan double digit di 2023 sampai 2024. Sehingga saya juga melihat consumer sebagai sektor yang sangat menjadi primadona ke depannya. Thank you. Nah, berarti Ko Jordan juga setuju ya dengan Ko Edi bahwa di sisa tahun 2023, sektor yang cukup menarik adalah tadi selain digital bank adalah consumer dan juga transportasi ya? Terima kasih teman-teman, terima kasih juga Ko Jordan dan Ko Edi udah hadir di episode kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.